Sabda TV. Sekarang kita masuk kaidah yang ke-54. Apa itu? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah. Syafaat itu milik siapa? Ini adalah lafaz surat. Itu surat Az-Zumar ayat 44. Allah Ta'ala mengatakan, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu hanya milik Allah seluruhnya. Berarti pemilik syafaat siapa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bukannya Rasulullah bisa memberi syafaat? Betul. Tapi wajib diingat, Rasulullah tidak mungkin bisa memberi syafaat sebelum mendapatkan izin dari Allah. Ya. Mana dalilnya? Surat Al-Anbiya 28. Demikian pula surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Dalam ayat kursi Allah berfirman, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin? Harus dengan izin Allah. Beda dengan manusia. Manusia memberi syafaat tanpa izin gak masalah. Contoh, dalam kehidupan manusia, ibu saudaranya mau masuk ke perusahaan. Di perusahaan itu rupanya ibu punya teman sebagai manajer personalia. Lalu ibu telepon tuh si manajernya memberikan syafaat buat saudara ibu. Mas, itu saudara saya tolong diterima ya. Itu namanya memberi syafaat. Nah, ibu ketika memberi syafaat itu tanpa si izin manajer. Beda dengan di hari kiamat. Siapapun yang mau ngasih syafaat wajib dengan izin Allah. Ibu misalnya bilang, ya Allah, itu saudara saya tolong masukin ke surga ya Allah. Tak dulu. Gak bakalan diterima kalau Allah tidak izinkan dan tidak ridhai. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi memberikan syafaat setelah mendapatkan izin. Kaum mukminin pun memberikan syafaat setelah mendapatkan apa? Izin. Ya, makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Ya. Apa yang terjadi? Mereka datang kepada Allah dan berkata, ya Allah, itu teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Kenapa engkau masukkan mereka ke neraka ya Allah? Terus mereka minta sampai akhirnya Allah berfirman, silakan pergi ke neraka. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Barulah setelah itu kaum mukminin bisa mengeluarkan mereka dari api neraka. Jadi syafaat itu hakikatnya milik siapa dong? Milik Allah. Karena syafaat itu milik Allah, berarti kita mintanya sama siapa? Siapa yang minta syafaat kepada makhluk, maka ia telah berbuat syirik. Karena ia meminta kepada makhluk dalam perkara si makhluk tidak memiliki. Karena syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, fasyafa'atu muta'alliqatun bi rububiyyatih. Syafaat itu berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha dakhilatun tahta tadbirihi wa tasrifihi fi amrin nas fil akhirah. Karena itu berhubungan dengan pengaturan Allah nanti pada hari kiamat untuk manusia. Allah yang mengatur manusia. Allah yang menentukan siapa yang masuk surga dan masuk neraka sesuai dengan keadilan Allah, hikmah dan ilmunya. Ya. Fala yastati'uha ibtida'an wala istiqlalan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala waliyun salih. Siapapun baik malaikat, nabi, orang saleh tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa berdiri sendiri untuk memberikan syafaat. Tidak bisa.
Ya. Maka siapa yang punya keyakinan, Bu, bahwa ada wali fulan bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah, berarti dia sudah memberikan kepada wali ini sifat rububiyah. Berarti dia sudah mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari itulah Ibu-ibu sekalian, ini keyakinan yang wajib kita yakini. Ya, bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Makanya orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada Lata, beribadah kepada Uzza, padahal mereka yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Bukan Uzza, bukan Lata, bukan. Tapi kok mereka beribadah kepada Lata, kepada Uzza? Alasannya apa? Kata mereka, agar ibadah kami kepada Lata dan Uzza ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Artinya mereka meminta syafaat kepada makhluk. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar itu, surat Yunus ayat 18. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berkata, ini Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini kelak yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Az-Zumar surat Yunus ayat 18. Fahum yuthbituna syafa'ata li ghairillah milkan istiqlaliyan biduni amrillah. Mereka punya keyakinan, ya, bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu akan bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Mereka punya syafaat dengan sendirinya. Nah, inilah kesyirikan yang diingkari oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, saya kira cukup. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kaidah selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita tutup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ibu-ibu. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.